Assalamualaikum Bu Ike. Waalaikumsalam Pak Arif. Gimana kabarnya Bu Ike? Alhamdulillah Pak, sehat Pak. Oh iya, kemarin kok saya dapat message dari panjenengan WA. Pas kebetulan itu saya nggak pegang HP sih Bu. Oh iya Pak. Jadi Oke. kok saya baca katanya Ibu itu mau seperti mau cerita gitu ya Bu ya. Soal Oh, apa sih Bu? iya. Iya Pak, ini kemarin tuh saya bingung Pak mau cerita mengenai anak didik saya ini loh Pak. Kan kebetulan saya mengambil mata pelajaran matematika. Ini ada beberapa siswa di kelas saya itu kok kurang bisa memahami pembelajaran saya ya Pak. Oh, selama ini di kelas lain sama enggak kasusnya Bu? Atau cuma di kelas itu saja? Sepertinya cuma di kelas itu saja sih Pak. Oh, ya harapan Ibu dari anak-anak tersebut seperti apa Ibu? Ya harapan saya, lah kan di pembelajaran saya itu kan menentukan ada kriteria ketuntasan minimal untuk pembelajaran matematika yaitu 75. Lah, setiap kali penilaian harian, nilai mereka itu pasti di bawah KKM. Kadang 50, 40, 30, kadang ada yang anjlok seperti itu, Pak. Oh, berarti kriteria idealnya paling enggak minimal KKM gitu ya Bu ya? Iya, minimal ya 75 lah. Itu untuk pembelajaran, untuk penilaian tuh setiap saya remedial, itu susah banget ngangkatnya untuk menjadi 75, Pak. Tapi kalau dilihat dari indikasi anak-anak waktu di kelas itu perilakunya sama seperti teman lainnya atau berbeda sih Bu? Perilakunya sama, Pak. Perilakunya itu sama seperti anak-anak yang lain ketika mengerjakan penilaian harian itu yang sepertinya kalau pembelajaran saya memperhatikan, kalau diminta untuk mengerjakan, maju ke depan gitu, mengerjakan di papan tulis, itu juga bisa, tapi kenapa waktu penilaian itu kok mesti nilainya di bawah KKM. Kalau untuk anak-anak yang lainnya sudah masih aman lah, di atas 75, ya minimal 75 lah gitu. Oh, itu ya. Berarti itu keluhannya itu cuman sama mata pelajaran Ibu saja atau sama guru lain juga sama? Kalau Ibu pernah Nah itu, seandainya ngobrol saya sama teman-temannya. masalahnya belum mengidentifikasi sampai seperti itu ya Pak. Oh, belum sampai ke situ. Eee, belum, saya belum sempat untuk, berbicara dengan mereka yang ya kurang lebihnya 5 atau 6 orang lah Pak, yang nilainya di bawah itu rata-rata Oh, kalau KKM. sama guru-guru lain juga belum pernah istilahnya ngobrol. Oh, anak ini kok kayaknya berbeda ya waktu mata Iya, pelajaran lain gitu. Belum ya? belum pernah itu Pak, saya belum pernah. Sebelumnya kalau boleh saya tahu itu pernah dilakukan asesmen enggak sama anak-anak? Baik itu asesmen terutama asesmen kognitif ya. Sebelum pembelajaran gitu sih, Bu. Ya untuk asesmen saya ya minimal ya di penilaian harian itu aja. Penilaian harian, mungkin tanya jawab secara lisan lah. Terus kemudian kalau ada latihan soal, itu saya berikan latihan soal, mengerjakan pun bisa. Tapi ketika mengerjakan ke penilaian hariannya itu yang nilainya anjlok gitu loh, Pak. Oh, gitu ya. Kendalanya mesti di beberapa anak itu ya, identifikasinya Iya, ya. hanya beberapa anak itu. Selama ini yang Ibu sudah lakukan selain dalam artian asesmen itu mungkin ada lagi yang sudah dilakukan? Mungkin sementara baru itu sih, Pak, saya belum mencoba untuk melakukan kegiatan yang lain. Paling ya bertanya, kenapa kok tidak bisa mengerjakan pada waktu penilaian harian. Mungkin sebatas itu aja, belum sampai menelusuri tentang kendala-kendala apa. Paling ya bilangnya susah gitu aja. Pelajarannya susah. Oh, pelajarannya susah. Mungkin Iya, sebelumnya istilahnya dibuat strategi pembelajaran yang sekiranya lebih menarik. Itu sudah pernah dicoba belum? oh iya ya Pak ya. Mungkin saya kurang melakukan metode pembelajaran yang menarik buat anak-anak ya, apalagi untuk pembelajaran matematika ya Pak ya. Ya, Pembelajaran sing ya udah susah, monoton gitu-gitu aja, nggak ada variasi atau metode yang lain gitu ya Pak ya. ya. Mungkin seandainya ada pembelajaran pendekatan strategi yang berbeda, mungkin juga
istilahnya anak juga effortnya istilahnya lebih mungkin sih Bu. Oh, iya, iya, iya. Mungkin Ibu ada gambaran sekiranya ada seperti strategi yang mau digunakan atau apa? Ada enggak? Oh, ada sih Pak sebenarnya, tapi masih dalam perencanaan, belum saya aplikasikan ke pembelajaran di kelas. Seperti ya melakukan permainan matematika juga. Kalau tidak ya melakukan kuis interaksi pakai kuisis biasanya sih. Ini baru rencana saya. Kemarin saya sempat browsing-browsing via YouTube untuk pembelajaran yang menarik bagi anak-anak. Ya, mungkin kecenderungannya memang kalau istilahnya anak biar lebih mudah menerima, istilahnya kan memang dibuat tertarik dulu ya Bu ya. Benar nggak? Iya, iya benar. Lah, Minimal tertarik. iya. Setelah ketertarikan itu hadir, datang dalam artian mungkin dari kita strateginya sendiri mungkin bisa bervarian atau dalam artian mungkin bisa minta bantuan dengan teman lain atau bagaimana. Menurut Ibu harapan kedepannya istilahnya putra-putra yang bermasalah tadi itu penanganannya yang paling baik itu bagaimana? Ya, kalau hanya untuk 5 itu aja atau untuk pembelajaran saya Pak kira-kira? Sebenarnya terutama untuk 5 anak itu, tapi secara Anak itu umum ya, untuk pembelajaran global. semua kan pasti berpengaruh ya Bu ya, benar enggak? Iya sih. Ya mungkin untuk langkah awal saya, yang pertama mungkin saya akan mengubah strategi dan metode pembelajaran saya ya Pak ya. Jadi mulai dari melakukan pembelajaran yang menarik dengan menggunakan mungkin aplikasi seperti kuisis, interaktif, terus kemudian lebih banyak ke permainan untuk pembelajaran matematika. Mungkin itu satu yang pertama. Terus Ya, satu. kemudian mungkin memberikan perlakuan khusus untuk kelima anak itu ya mungkin dengan memberikan apa ya pembelajaran khusus lah untuk mereka, memberikan perhatian khusus bagi mereka. Kenapa kok nilainya masih seperti itu? Lebih menelusuri kendala-kendala mereka aja lah Pak, seperti itu. Untuk sebelumnya pernah istilahnya diagnostik non kognitif dalam artian itu berkaitan sama minat anak tersebut enggak? Maksudnya kecenderungan anak itu punya gaya belajar seperti apa atau dia punya minat ketertarikan seperti apa gitu? Oh iya ya, mungkin bisa saya cari ya Pak ya untuk yang seperti itu ya. Karena kita perlu untuk tiap anak perlu kebutuhan tersendiri ya untuk pembelajaran ya. Iya, secara prinsip kan anak-anak punya kecenderungan yang berbeda ya Bu ya, dalam artian punya keunikan masing-masing. Mungkin bisa jadi dalam kesiapan secara fundamentalnya dia belum siap secara emosinya ya, mungkin dalam makanya itu berpengaruh dalam konteks yang lainnya. Mungkin itu juga bisa dicoba. Tandanya ada gambaran, saya juga pernah ikut seperti pelatihan gitu, memang harus ada pendekatan secara emosi sih Bu. Mungkin Ibu pernah coba melakukan itu belum? Iya, belum sih Pak. Ini nanti coba akan saya lakukan Pak. Jadi harus tahu kebutuhan dari masing-masing anak dulu nggih sebelum melakukan pembelajaran, mengetahui minat, gaya belajarnya anak-anak. Ya, saya rasa itu penting sih Bu. Dalam artian secara tidak langsung kita bisa mengidentifikasi masalah utamanya apa, kenapa kok anak ini kok seperti malas-malesan atau kenapa kok kita sudah kasih coba pembelajaran itu kok tetap aja tidak berkembang. Begitu sih Bu. Oh iya. Baik Pak. Kalau dalam waktu dekat ini bayangan Ibu dari yang tadi saya terima itu kan ada strategi ya, strategi yang mau diterapkan itu yang berbeda. Yang kedua juga dia memberi treatment khusus buat anak itu ya. Terus yang lainnya juga nanti penerapan seperti pembelajaran emosional atau minat untuk diutamakan dimasukkan dalam pembelajaran. Kalau dari ketiga prinsip tadi kiranya yang dalam waktu dekat ini yang mau Ibu terapkan dulu yang mana Bu? Oh yang pertama tentunya saya harus mengetahui gaya belajar anak dulu sih Pak sebelum melakukan pembelajaran. Mengetahui minat, gaya belajar anak ini sesuai kebutuhannya, terus kemudian bagaimana nanti saya setelah itu menerapkan strategi dan metode pembelajaran yang bisa saya gunakan.
Terus yang terakhir yaitu untuk melakukan asesmen itu yang terakhir. Yang terakhir melakukan asesmen itu ya. Iya. Cuman kalau ada gambaran seandainya mungkin masalah keluarga kalau seandainya sudah diidentifikasi masalah kendala utamanya apa, bisa jadi masalah keluarga itu pengaruh tidak ya menurut panjenengan? Ya bisa jadi sih Pak, mempengaruhi gimana ya, semangat belajar untuk anak juga sih. Karena kesiapan untuk pembelajaran kalau dia sedang ada masalah dengan keluarganya kan juga tidak bisa masuk untuk pembelajaran materi yang akan kita berikan nanti. Oh, betul ya. Berarti berkaitan sama apa namanya kesiapan si anak ya, kesiapan si Iya, anak kesiapan untuk istilahnya menerima pembelajaran yang kita pembelajaran. berikan. Seperti halnya gambaran kita mau ngasih ilmu seberapapun banyaknya, tetapi kalau Tapi istilahnya si anak sendiri menutup diri kan susah juga pembelajaran untuk masuk ya. iya, iya betul. Berarti identifikasi itu bisa jadi kita tidak mungkin bisa berjalan sendiri ya. Dalam artian kita harus bisa menggandeng Orang orang-orang tua di ya. sekitar gitu ya. Iya, iya. Biar Bisa istilahnya jadi Pak. target kita terpenuhi, benar nggak? Menurut panjenengan gimana? Iya. Jadi selain untuk diri saya, berarti untuk kelima anak itu ya berarti saya juga harus melakukan konsultasi juga dengan orang tua mereka ya. Mungkin di keluarga mereka ada kendala apa, kenapa kok dalam pembelajaran tidak bisa fokus, Iya. tidak bisa mengerjakan pembelajaran. Mungkin saya harus kolaborasi dengan orang tua juga ya. Apa yang terjadi di lingkungan keluarganya, mungkin seperti itu ya Pak ya? Iya, basically-nya seperti itu. Berarti dalam artian kolaborasi dengan orang tua itu juga sangat penting ya Bu ya. Oh ya, Menurut oke, panjenengan siap, juga Pak. gitu ya? Iya, iya, iya Iya. Pak. Itu berarti juga nanti jadi prioritas Ibu apa enggak? Gimana ya Pak, kalau untuk prioritas, ya mungkin nanti kalau hanya itu yang saya prioritaskan untuk siswa-siswa yang lain bagaimana Pak? Jadi ya mungkin mengalir kali ya Pak ya sambil jalan gitu ya. Ya mungkin tetap kita utamakan juga untuk berkolaborasi dengan kelima anak tadi yang tidak bisa mengerjakan soal tadi. Begitu ya. Berarti istilahnya pemberian kalau saya tanyakan strategi kita kasih strategi pendampingan khusus ya. Nanti kalau gambaran panjenengan pendampingan khusus itu seperti apa sih? Mungkin awal mulanya saya konsultasi dulu dengan dengan orang tua mereka. Kendala apa? Kok kalau di kelas atau selama pembelajaran tidak bisa menerima pembelajaran lagi. Nah, itu yang pertama. Terus kemudian saya juga akan kerjasama mengenai solusi-solusi apa yang sekiranya bisa membuat anak lebih semangat lagi dalam belajar di sekolah. Oh, gitu Itu ya, seperti Bu. itu, Pak. Iya. Oh ya, semoga harapan Ibu nanti bisa jadi komitmen yang benar-benar bisa Ibu pegang dalam artian coba nanti tahapannya tetap dilalui ya Bu ya. Iya, iya, Pak. Saya cuman paling sekedar kasih semangat nanti nanti untuk pertemuan berikutnya nanti bisa sharing-sharing ya Bu ya. Iya. Biar Baik, saya Pak. juga bisa belajar, maksudnya dalam artian oh ternyata penanganan yang efektif untuk anak yang kasus seperti ini tuh solusinya seperti ini begitu. Iya, benar-benar. Ya, Terima kasih Pak Arif atas ya, sarannya. ya Jadi saya sama-sama agak Bu. sudah merasa lega bisa berbagi dengan Pak Arif. Jadi saya tidak bingung sendiri untuk mengatasi masalah anak-anak yang seperti ini. Oke Bu, sama Bu, saya juga berterima kasih. Dalam artian saya juga nanti bisa dapat impact dari solusi Ibu yang sudah terapkan pada anak tersebut. Oke ya, terima kasih. Iya, terima kasih Pak Arif atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.